Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh menjalani anugerah Tuhan, berjumpa dengan hari baru karunia-Nya, Jumat 18 Juli 2021. Kita akan bersama sehati dalam doa dan firman, mendengarkan bagian firman Tuhan dari 1 Tawarik 14, dimulai dari ayat yang ke-8 sampai ke-17. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu mengucap syukur atas hari baru anugerah Tuhan. Terima kasih kami diizinkan menikmati hari ini dan memulai seluruh kegiatan kami. Mohon berkat dan tuntunan Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, layakkan kami, agar firman Tuhan menguatkan, memberkati kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 1 Tawarik 14 dimulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab, "Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, "Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos." Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah, lalu Allah menjawab, "Janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkar terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin." Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Amin. Firman Tuhan. Malu bertanya sesat di jalan. Itu tema perenungan kita hari ini. Malongko menggutana, manasa pusa lakolalan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah berkunjung ke suatu kampung untuk kedua kalinya. Saya berkeyakinan bahwa saya tidak akan tersesat. Ternyata setelah memasuki kampung tersebut, saya menjadi bingung. Keadaannya tidak sama seperti pertama kali saya berkunjung. Banyak yang sudah berubah, jalannya telah dibeton, ada pembangunan di sana sini, sehingga semua menjadi berbeda, dan saya menjadi sangat kesulitan untuk bisa sampai ke tempat tujuan.
Dengan modal bertanya, maka pada akhirnya saya bisa sampai. Benar kata orang, malu bertanya, sesat di jalan. Bacaan kita hari ini bercerita tentang Daud yang sedang maju berperang. Berperang bagi Daud adalah sesuatu yang sudah lumrah, dengan kata lain sudah sering ia lakukan. Ia sudah punya banyak sekali pengalaman. Walaupun sudah berpengalaman berperang, Daud tetap menyempatkan diri untuk bertanya kepada Tuhan. Menarik sekali, perlu kita garis bawahi ayat 10 dan ayat yang ke-14. Kenapa? Karena Daud sungguh sadar benar bahwa pengalaman bukanlah jaminan bahwa ia akan menang dalam peperangan. Bertanya adalah simbol kerendahan hati Daud bahwa sesungguhnya kemenangan itu hanyalah anugerah Tuhan. Ia hanya perantara. Daud berkata, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku, seperti air menerobos. Ayat 11. Ada pepatah, pengalaman adalah guru yang paling baik. Namun sadarilah bahwa tidak selamanya pengalaman yang kita miliki menjadi jaminan untuk dapat menghadapi masalah berikutnya. Bisa jadi situasi dan kondisinya sudah berubah. Tetapi yang benar adalah, mari dengan penuh kerendahan hati bertanya kepada Sang Guru yang agung seperti Daud. Mari tunduk di hadapan Tuhan. Mari bertanya kepada Tuhan. Tuhan adalah guru yang paling tepat dalam setiap situasi yang akan menuntunmu mengambil keputusan yang tepat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, menghadapi hidup yang sungguh berubah saat ini karena pandemi COVID gelombang kedua. Mari terus menjaga protokol kesehatan, tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon petunjuk Tuhan, dan serahkan hidupmu dipandu oleh-Nya. Sesulit apapun pergumulan yang kita hadapi, jangan jauh dari Tuhan. Tetap tunduk di hadapan Tuhan, mohon petunjuk-Nya. Dan apapun masalah kita yakin di dalam Tuhan kita kuat melangkah setahap demi setahap. Dia sumber kekuatan kita. Terpuji Tuhan. Amin. Mari satukan hati kita, tunduk di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama datang memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan di dalam doa kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sehati dan kita bersama berdoa. Bapa kami di sorga, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu hari ini. Bersyukur untuk tuntunan dan pertolongan Tuhan. Bersyukur untuk semua hal yang boleh kami jalani dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan hari ini meneguhkan kami belajar dari tokoh Daud. Dengan penuh kerendahan hati datang di hadapan Tuhan, bertanya memohon petunjuk Tuhan apa yang Daud akan lakukan. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan menjalani hari ini tetap memohon tuntunan pertolongan Tuhan, agar langkah-langkah kehidupan kami ke depan semua kami mampu lalui dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini kami bersama berdoa, bersyukur bersama dengan seluruh jemaat yang merayakan sukacita pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, berkat-berkat kekuatan keteguhan yang Tuhan jaminkan. Terima kasih Tuhan, sembuh dari sakit, kekuatan yang mampu dilalui. Terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat yang tunduk di hadapan-Mu.
Tuhan, Engkau mengenal hati mereka satu persatu sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai pemuda-pemudi, anak-anak. Kami mohon rangkulan kasih sayang Tuhan memampukan kami melangkah ke depan, berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohonkan berkat Tuhan untuk orang tua kami, para lanjut usia. Kuatkan mereka untuk terus melihat bahwa potensi kekuatan yang Tuhan anugerahkan, mereka tetap kuat menjalani kehidupan bersama keluarga karena pimpinan-Mu. Saat ini kami sehati berdoa untuk seluruh pelayanan di tengah-tengah jemaat Ramah. Berkati majelis gereja, pengurus OIG, semua pegawai gereja, tenaga pemberdayaan, mahasiswa praktek, dan semua yang memberi diri melayani. Tuhan karuniakan kekuatan. Kami berdoa untuk semua petugas-petugas ibadah secara live streaming dan juga tatap muka di rumah masing-masing. Tuhan hadir menguatkan, menopang, memberkati agar semua boleh berjalan dengan baik dalam pimpinan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini dalam syafaat kami sehati membawa seluruh program kerja di tengah-tengah jemaat, pembangunan jemaat, ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu yang terus berjalan. Tuhan berkati program ke depan. Kami mohon tuntunan pertolongan Tuhan semua mampu dilewati dalam pimpinan-Mu. Kami berdoa bersama di tengah-tengah jemaat dalam menghadapi pergumulan karena duka cita. Tuhan, Engkau mengenal seluruh keluarga kami, jemaat yang saat ini masih dalam masa-masa duka. Tuhan memanggil orang-orang yang kami kasihi dari tengah-tengah keluarga. Kuatkan, teguhkan seluruh keluarga kami Tuhan. Rangkul mereka, keluarga Bapak Dharma Lele Padang yang masih dalam masa duka. Keluarga Ibu Martina Harun Sulo yang masih dalam suasana duka. Keluarga Ibu Tanti Pirade masih dalam suasana duka. Ibu Lia Mandacan, keluarga Pak Otto JG, keluarga Bapak Rerung Alinan, keluarga Nyonya Yosina Rante Padang atau Nenek Rama. Tuhan memanggil ponakan di Jakarta. Keluarga Bapak dan Ibu Daniel Karoen, Tuhan memanggil ponakan Ibu Daniel Karoen di Jakarta tanggal 12 Juli. Keluarga kami Ibu Diaken Anom Sari Patimang, Tuhan memanggil kakak terkasih Mama Dimas di Bali pada tanggal 13 Juli yang lalu dan telah dimakamkan. Ya Tuhan, kuatkan, hiburkan seluruh keluarga menghadapi duka cita perpisahan dengan orang-orang yang dikasihi, agar mereka tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Bapa kami di sorga, kami mohon belas kasih-Mu untuk terus menguatkan, menopang, dan memberkati kami. Kami juga berdoa bagi jemaat yang masih dalam tahap-tahap pemulihan, yang sementara dalam perawatan di rumah sakit dan di rumah. Kami berdoa untuk Bapak Ardi dan Nari dirawat di rumah sakit Ambon, Ibu Daniel Rombe di rumah sakit Ibnu Sina, Bapak dan Ibu Aris Lambe di rumah sakit Primaya atau rumah sakit Awal Bros, Bapak Hendrik Malajong bersama istri Ibu Ruth dan kedua anak kekasih Cecen dan Gugun yang sementara isolasi mandiri, Ibu Agustina Pakan, anak Henok dan Hengki Tangkesalu, Bapak Matius Lantang dalam berobat jalan di Toraja, Bapak Leonardi Sambo dalam pengobatan jalan di Makassar, cucu dari Nyonya Peter Rama, Ibu Alfrida Embong, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo,
Nyonya Cehadengen, Nyonya Matius Ruru, Nino, anak dari Bapak Paulus Palimbong, Ibu Evi Rama, Bapak Prof. TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Bapak Markus Pasak yang telah keluar dari rumah sakit, Saudara Liliani, Nyonya Palimbunga, Bapak Yesa Lulinggi Omaketi, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Wawan Setia Hartono, sekeluarga, anak Joshua Lele Padang, Nyonya Yunus Sarira, Bapak dan Ibu Markus Tonapa, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Nyonya JS Bane, Saudara Naftali Mina, Nyonya Anna Manggea, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Sofia Nasrim, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Selvi Besilambi, Nyonya Marten Bale, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Marten Karangan, Diaken Nyonya Desiana Lusito, bersama dengan Bapak Lusito yang masih dalam perawatan di Rumah Sakit Plamonia, Bapak Yakobus Pagiling, Ibu Pendeta Jumiarni Kanuna, Nyonya Peter Tena, dan yang tidak sempat kami sebutkan. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan bagi seluruh jemaat. Mohon belas kasih-Mu pulihkan dan sembuhkan. Kami berdoa untuk pemerintah kami di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Berkati pemerintah bersama dengan petugas kesehatan, agar di dalam mengangkat tanggung jawab yang tidak mudah, Tuhan, kekuatan dan gembala yang baik. Terima kasih Tuhan, teguhkan iman jemaat-Mu dalam menjalani kehidupan ke depan. Biarlah kami melangkah bersama dengan Tuhan. Ampuni dosa kami, jawab kami yang datang kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Gembala yang baik, kami datang berdoa dan berserah kepada Bapa di sorga. Terpuji Tuhan, haleluya, amin.